ada. namun juga memberikan wayang ada pertunjukan wayang kuda. Dan kami mengundang dari Kodam, Kapolda, penguasa Majelis Islami tanggal 20. Dan saya sangat mengharapkan dalam wayang nanti Jokowi bisa berdialog dengan untuk Gareng itu dalam suasana dialog untuk memberikan hasil kepastian kepala dan tidak itu adalah Jokowi. Tempatnya di Pilihan Atas tentunya ya, misalnya begini kan itu ada Petro dan Gareng. Pak Jokowi apa yang diharapkan Pak Jokowi di dalam mengelola BKI ini? Pak, mari Pak. Peraturan-peraturan apa yang bisa mengganggu Pak Jokowi misalnya ya? Apa yang harus selalu berubah rakyat? Jadi rakyat Dor, kepala lo dor, duduk dor. Petro Gareng. Ini tadi masukan dari Pak Jokowi. Suara deh. Kami belajar perlu ada terobosan-terobosan di dalam peraturan yang melindungi di daerah khusus itu. Kemudian kami menyampaikan juga kepada Pak Jokowi karena permintaan masyarakat dari pendidik di Lemhanas, tetangga Pak Jokowi di Lemhanas, jadi maka pasti bisa mengganggu lahan parkir yang mengganggu Pak Jokowi tentunya, sehingga Pak Jokowi akan membuat lahan parkir yang underground ya, yang saya tidak akan menjelaskan karena beliau kewenangan beliau. Kami menyampaikan pilihan dan kami ingin membuka pendidikan panas lebih terbuka lagi. Kalau dulu militer, polisi, birokrat, nanti kami akan menyangkap pemuda, media dan partai politik, sehingga pasti akan secara fisik berhubungan dan mengganggu Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tadi memberikan petunjuk-petunjuk pada kami. Yang terakhir, 6 bulan yang lalu kami datang ke sini menyampaikan Pak Jokowi karena sistem transportasi kita sudah mulai padat dan sangat berbahaya dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga kajian-kajian Lemhanas itu mendesak agar MRT bisa dipercepat oleh Pak Jokowi masih. Dan Pak Jokowi nanti bisa menjelaskan bagaimana perkembangan, dan terima kasih Lemhanas 6 bulan yang lalu datang dan diperhatikan ada progres tentang MRT yang kewenangan Pak Jokowi lah yang menjelaskan, dan tadi kami sudah mendapat penjelasan. Sistem transportasi yang ada di Jakarta ini, kalau dilakukan terobosan menjadi transportasi massal yang menggunakan apakah itu MRT, monorail, busway yang massal ya, bukan pribadi-pribadi, maka akan menghentikan aktivitas atau menurunkan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Kira-kira begitu. Berapa banyak Pak? Saya lanjutkan pada apa yang saya bicarakan dengan Pak Jokowi. Saya tidak mau masuk ke dalam program Jokowi, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Mikdor. Banjir jangan dilihat hanya teknis membuat saluran dan deep tunnel, tapi menyelesaikan pemberdayaan masyarakat. Kemudian saya sampaikan, menyampaikan pada Pak Jokowi konsep-konsep yang baru. Kalau dulu orang mengatakan city and its river, jadi kota dengan sungainya, tapi sekarang river and its city, sungai dengan kotanya. Oleh karena itu mohon perhatian Pak Jokowi mengenai sungai yang ada di Jakarta sebagai open channel hydraulics, infrastruktur untuk transportasi. Kami banyak mendukung pada Pak Jokowi. Tapi kalau berlomba-lombanya untuk sistem banjir, konstruksi agar hati-hati.
karena masalah yang satu pemberdayaan tadi dan masalah konsep sungai. Konsep berikutnya adalah air atau bangunan air perlu memperhatikan konsep mengenai low frequency and high consequences. Tanpa MRT lagi dong, aduh. Saran MRT Pak tadi hasil pertemuan terakhir yang sama MRT kata ada sanggahan dari pagi hari. Penasaran Pak? Enggak, MRT sudah selesai. Selesai kemudian Pak. Nanti sore. Habis sore apa nih Pak? Jadi Pak 5. Apa itu Pak? Apa itu dalam bentuknya apa nanti dalam sore jam 5? Coba aja dilihat. Surprise. Hah? Sanggahnya tanya nanti ke PT lah, saya nggak sampai ke situ itu. Ke PT nggak, nanti yang ketemu ditanyakan di sana. Tapi mau ngomong Pak? Sudah boleh ngomong, sudah saya perbolehkan ngomong sebanyak-banyaknya, promosikan sebanyak-banyaknya sekarang. Karena sudah mulai, kalau kemarin belum mulai udah ngomong terus nanti. Udah. Nanti sore. Nanti sore, ditunggu sore. Ya saya tak. Bapak berdiri ketutup tulisannya nggak ya? Satu dua tiga. Satu dua tiga. Cek satu low cek Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Belakang belum Pak? Sini dong Pak. Kita nggak sengaja jadi seragam. Mas. Nah ini Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jokowi, yang kami hormati Komisaris Utama PT MRT Jakarta Bapak Eri Riana, yang kami hormati Direktur Utama PT MRT Jakarta Bapak Dono Bustami, para Dewan Komisaris dan Direksi MRT Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat sore kami ucapkan di Bundaran Hotel Indonesia pada acara dimulainya pembangunan MRT Jakarta Lebak Bulus, Bundaran Hotel Indonesia fase pertama. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta, kepada Bapak Dono Bustami untuk menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah mengadakan acara ini. Proses tender masih terus berlanjut, Pak. Hari ini adalah masa sanggah sudah berakhir. Memang ada 2 pertanyaan dan kami sudah menjawabnya. Jadi melanjutkan dari proses tender yang sudah dilaksanakan cukup lama. Jadi kami akan melanjutkan dengan menerbitkan letter of acceptance kepada kedua konsorsium tender untuk paket pekerja dari 3 paket pekerjaan bawah tanah. Yang pertama, Pak, itu adalah joint venture antara Shimizu, Obayashi, Wika, dan Jaya Konstruksi. Mereka untuk 2 paket pekerjaan. Yang kedua adalah joint operation Sumitomo Mitsui dengan Utama Karya untuk 1 paket pekerjaan. Semua ini untuk total 3 paket pekerjaan bawah tanah. Dan tentunya nanti JICA itu akan terus ikut, Pak, dalam proses tender ini sampai dengan kita menandatangani kontrak di Jakarta, Pak. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan tentunya kita harapkan dukungan dari publik semua untuk lancarnya proyek MRT Jakarta, terutama pada saat-saat awal konstruksi. Tentunya ini belum mulai saja sudah macetnya kayak gini, Pak. Insya Allah nanti dengan pengaturan traffic yang bagus, kita bisa mengatasi traffic flow dengan lebih baik. Demikian, Pak, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jokowi untuk memberikan pernyataan dimulainya pembangunan MRT Jakarta. Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun dengan seizin Allah SWT, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur untuk memukul gong sebagai tanda dimulainya pembangunan MRT Jakarta. Gongnya taruh di tengah. Satu aja untuk laporan. Gongnya taruh tengah. Geser. Ya cukup. Ya duduk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan MRT Jakarta hari ini dimulai.
Gambarnya tadi lagi mana, Pak? Gambar, Pak. Gambarnya, Pak. Gambar, Pak. Tuh, nunduk. Hei. Foto depan. Biar foto dulu. Gantian deh. Yo, yang foto. Boy, gantian bos. Enggak usah foto dulu dong. Ntar lah, Joko. Ayo gantian. Tahan dulu, biarin foto dulu biarin. Ya, foto yang udah ini dulu. Pak, ini belum, Pak. Ya. Tinggiin Pak, angkat tinggiin Pak. Pak, lihat kamera Pak. Sambil ngomong nggak apa-apa, Pak. Sambil jelasin nggak apa-apa, Pak. Jelasin, Pak. Ya ini nanti stasiun bawah tanah dari MRT, jadi di bawah kita berbicara ini, di bawah Bundaran HI. Kira-kira seperti ini. Fotonya Pak. Tahan dulu, Pak. Bentar ya, Pak. Sambil tunjuk aja Pak, jalanannya Pak. Oke Pak. Nah, gitu. Oke. Wawancara, Pak, boleh, Pak? Maju. Handphone awas, hilang handphone. Awas, kapet. Yo, siapa pegang nih? Pegang. Rul, di depannya, Rul. Sabar. Pengalian arus gimana, Pak? Selama proses pembuatan. Pengalian arus. Pakai mic, Pak. Gimana, Pak? Ya, Tolong ini dong. apa? Tadi yang sudah saya sampaikan. Pak, antar dulu Pak. Terus, Pak. Pak, pakai mic aja Pak. Pak. Izin. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di titik ini di bawah tanah nanti akan ada stasiun seperti tadi yang ada di gambar. Dan dengan pernyataan tadi bahwa pembangunan MRT Jakarta dimulai, ini argonya sudah berjalan. Artinya kontraktor sudah ditentukan dan terserah pada kontraktor. Mau dimulai besok, silakan. Kalau mereka harus mempersiapkan diri untuk alat-alat, prasarana dan lain-lain, silakan. Tetapi kami ingin ini segera dikerjakan di lapangan. Tetapi argo mulai pada hari ini sudah berjalan. Berapa lama itu, Pak? Pak, targetnya berapa lama? Target Ini untuk yang fase 1 Lebak Bulus HI, kira-kira nanti tahun 2017 insya Allah sudah selesai. Itu pengalian arus. Kemudian ini juga akan diiringi lagi, akan dikerjakan yang HI sampai Kampung Bandang. Ini dalam proses juga semuanya. Tetapi paling tidak dimulai, karena ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Itu kan pengerjaannya 5 tahun tuh, Pak. Kontraktornya tadi kan sudah disampaikan. Siapa Pak? Sudah semuanya lah. Masalah manajemen organisasi sudah semuanya. Nanti ditanyakan langsung teknis ke Dirut MRT. Bentuknya seperti apa, Pak? Ya, ini kan sudah dimulai. Ya artinya segera bergerak, sudah. MRT-nya bergerak, nanti ini sudah bergerak, yang HI Kampung Bandan juga diproses semuanya, kemudian nanti insya Allah juga segera digerakkan lagi, saya tinggal ngerjain yang kedua, yang monorail. Artinya bisa Satu-satu kita selesaikan. Apanya? Ya, tanya ke kontraktornya nanti, jangan tanya ke saya. Kontraktor, tanya ke kontraktor, kapan dimulai? Ya kan sudah ada di kontrak, kapan selesai ada semuanya. Nanti secara detail biar disampaikan oleh Dirut MRT. Biayanya, Pak, Apanya? Nilainya nanti juga tanya Dirut MRT. Aduh, masalah biaya. Termasuk manajemen lalu lintas selama pembangunan gimana, Pak? Iya, semuanya sudah dirancang. Sehingga tadi di Sub datang, semua datang karena memang ini nanti menyangkut manajemen lalu lintas karena memang
pada titik tertentu masuk, tetapi pada titik tertentu juga akan keluar. Nah, untuk mencegah itu waktu keluarnya itu gimana? Kan titik-titik kemacetan Ya, masih oleh ada sebab banyak. itu nanti manajemen lalu lintasnya akan diatur oleh kontraktor yang sudah memenangkan tender ini dengan Polda, dengan Dinas Perhubungan. Pak, bentuk pengawasannya dari Pemda DKI gimana, Pak? Banyak. Saya kira pengawasannya kan sudah jelas. Ada yang namanya komisaris, ada yang namanya preskom. Preskomnya Pak Eri, beliau, saya kira integritas sudah tidak diragukan lagi. Beliau ini pengawas, yang mengawasi, yang mengontrol jalannya proyek ini. Bapak, untuk Rawan Jawa ini akan menjadi solusi untuk kemacetan di Jakarta. Apakah ini akan menjadi solusi untuk kemacetan? Iya dong, tentu saja nanti setelah MRT ini jalan, monorail jalan, kemudian busway-nya juga sudah jumlah busnya sudah terpenuhi semuanya, akan didampingi dengan kebijakan-kebijakan elektronik, road pricing, pajak parkir yang tinggi. Mungkin nanti juga dalam proses kalkulasi ini genap ganjil semuanya akan mengiringi itu, sehingga orang mau tidak mau dipaksa untuk naik ke transportasi umum massal. Pak Jokowi udah menandatangani surat kesepakatan dengan Kemenkyu, Pak. Apanya? Jawabannya, Pak, dapetnya, Pak. Sudah semuanya, sudah semuanya. Pagi, sudah semuanya. Apa? Sudah semuanya. Kita hari ini berani menyampaikan itu karena itu. Pertanggungjawaban mutlak. Ini baru selesai itu setelah ini rampung, ya biarkan semalam lah. Besok ganti monorail kerjakan mulai diproses secara cepat lagi. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Surat pertanggungjawaban mutlaknya jadinya nanti Bapeda atau Apanya? surat pertanggungjawaban mutlak yang untuk mencairkan dana hibah. Surat pertanggungjawaban. Sudah ditekan juga Sudah ditekan sama Bapak. oleh Jokowi. Oke, siap. Untuk mencairkan berapa, Pak? Hah? Untuk mencairkan berapa? Pencairannya 3, berapa ya? Pokoknya triliun, lupa. Udah? Makanya hal-hal yang teknis tanyalah ke Pak Dirut. Pak, silakan Pak. Ini Pak, sekalian Pak. Dicanangkannya hari ini harusnya udah mulai. Fisiknya, Pak. Kemudian fisik perlu diketahui bersama bahwa proyek ini dulu waktu kita tender itu menggunakan basic engineering design yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, setelah ini tahap selanjutnya adalah kami akan segera merampungkan kontrak dengan kontraktor. Setelah itu baru mereka melakukan yang namanya detail engineering design, dan setelah semua setuju, concur dari JICA juga dalam ini seperti memberi pinjaman, maka mereka akan menagih uang muka ke kami. Setelah menerima uang muka, selanjutnya adalah mobilisasi, dan mereka sudah mulai konsorsium. Dan itu semua sebagai laporan juga kami sudah sepakat dengan JICA, dengan kontraktor. Kami coba dipercepat semua. Kira-kira berapa lama, Pak? Itu tergantung negosiasi kontrak semua, jadi kita nggak bisa ya. Kontraknya sih sebenarnya sudah, draftnya sudah siap, kita harus siapkan. Jadi itu gini, nanti akan kita buat semacam acara sama lagi pada saat waktu kita betul-betul sudah mulai. Tapi yang pasti tidak akan lewat tahun ini konstruksi sudah bisa dimulai, dan tidak ada alasan lagi untuk proyek ini ditunda-tunda lagi. Dan kami udah begini Pak, itu tuh nggak bisa mundur lagi Pak. Jadi there is no point of no return, kita udah harus maju terus. Tentunya ada dukungan-dukungan yang kita butuhkan, terutama dari pemerintah pusat. Ada sejumlah tambahan dana yang harus kita tarik Pak, itu sesuai komitmen dari pemberi pinjaman dalam hal ini JICA, itu sudah berjalan. Harusnya sih sudah tidak ada lagi hambatan-hambatan lagi. Anggarannya berapa, Pak? Nilai total phase 1 ya, kita ngomongnya itu sekitar 125 miliar yen. Rupiahnya berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Karena kontrak kita yen ya, jadi kita harus karena pinjamannya dari pemerintah pusat itu yen, dan akan dibayar dalam mata uang yen juga. Jadi saya daripada pakai rupiah lebih baik pakai
yen saja itu sekitar 120 miliar yen totalnya. Itu Ya Pak, kamera Pak. dua paket itu dikerjakan oleh satu konsorsium yang terdiri dari ini joint venture antara Shimizu, Kobayashi, Wika, dan Jaya Konstruksi Jakon. Itu mereka dapat dua paket. Yang satu paket lagi itu JO joint operation antara Sumitomo Mitsui dengan Utama Karya, itu satu paket. Tapi ini juga tetap harus melibatkan JICA dalam hal ini sampai kita menandatangani definitive kontrak yang kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa kita selesaikan. Terima kasih. Unit kereta.